Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bercerita tentang teror di malam gelap, hantu Banaspati. Malam yang pekat itu seolah menyelimuti desa kecil di lereng bukit dengan kegelapan yang tak berujung. Hanya suara angin berbisik di antara pepohonan yang terdengar, diselingi oleh jeritan burung hantu yang memekakan kesunyian. Di desa ini, setiap penduduk menyimpan kisah tentang makhluk gaib yang menghantui mereka selama berabad-abad. Banaspati, hantu yang berwujud api, dipercaya muncul dari arwah-arwah yang penuh dendam. Setiap orang yang melihat sosoknya hampir pasti tidak akan melihat kembali dengan selamat. Mereka yang pernah mengalaminya seringkali hanya bisa menceritakan serpihan memori yang samar-samar. Sebuah bola api yang bergerak cepat, suara gemeretak nyala api yang merayap perlahan, dan hawa panas yang membakar kulit tanpa menyentuh. Ini bukan sekedar legenda untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di hutan pada malam hari. Tapi ini adalah kenyataan yang mencekam. Sebuah misteri yang terus menghantui generasi demi generasi. Dikisahkan Guntur, seorang pemuda yang pemberani, berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Langit malam tertutup oleh awan gelap, menambah suasana semakin mencekam. Ia tahu desa itu memiliki banyak cerita horor. Akan tetapi sebagai orang yang lebih percaya pada logika daripada cerita-cerita rakyat, Guntur tak pernah menghiraukannya. Malam itu, seperti biasa ia pulang melewati jalan pintas di hutan yang dikenal sebagai hutan terlarang. Sebelum ia berangkat dari ladang, tetua desa memperingatkannya, "Jangan pernah lewat hutan itu setelah senja, Guntur. Banaspati mengintai di sana." Namun Guntur hanya tertawa. "Ah, cerita lama. Tak lebih dari omong kosong, Pak. Saya sudah sering lewat sana, tidak ada apa-apa." Dengan senyum yang penuh percaya diri, ia melanjutkan perjalanannya. Tetapi semakin jauh ia berjalan, semakin aneh perasaannya. Hutan yang biasanya hanya gelap terasa berbeda malam itu. Udara terasa berat, seperti menekan tubuhnya. Di balik pohon-pohon besar yang menjulang, ia merasa selalu diawasi. Guntur berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa hanya imajinasinya aja yang berlebihan. Namun, ketenangannya tak bertahan lama. Ia melangkah lebih dalam ke hutan. Telinganya menangkap suara lain. Pada awalnya, hanya suara renting patah yang bisa jadi tertiup oleh angin. Tapi perlahan, suara itu berubah menjadi suara langkah, berat, pelan dan teratur. Langkah itu mengikutinya. Setiap kali Guntur berhenti, suara itu ikut berhenti. Ketika ia mulai berjalan lagi, langkah itu kembali terdengar. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke belakang, berharap untuk melihat binatang hutan atau sesuatu yang dapat dijelaskan dengan logika. Tapi tidak ada apa-apa, hanya bayangan pepohonan yang semakin gelap dan pekat. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya bergetar di udara dingin malam. Tak ada jawaban, hanya angin yang berhembus, membawa hawa dingin yang menusuk. Kemudian Guntur memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Ia tidak ingin terlihat ketakutan. Tetapi naluri bertahannya mulai aktif. Semakin cepat ia berjalan, semakin keras suara langkah itu. Kini ia mulai berlari. Napasnya terengah-engah. Dalam kegelapan, dia bisa mendengar suara lain, seperti suara api yang terbakar.
Guntur berlari tanpa arah. Tubuhnya gemetar dan dipenuhi keringat dingin. Ia tahu jika ia tidak menemukan tempat untuk bersembunyi, Banaspati akan menangkapnya. Di tengah pelariannya, matanya menangkap sesuatu, yaitu sebuah pohon besar yang berlubang di pangkalnya. Dengan sisa tenaganya, ia berlari menuju pohon itu dan menyelam masuk ke dalam lubangnya. Napasnya memburu, detak jantungnya begitu keras, hingga ia merasa seolah-olah seluruh hutan bisa mendengarnya. Di luar lubang, suara api yang berderak semakin mendekat. Lubang pohon itu hampir sempit, hampir membuatnya sulit bernapas. Namun, Guntur tak berani bergerak. Ia menahan napas, berharap Banaspati tidak menemukannya. Dari celah lubang pohon itu, ia bisa melihat cahaya merah yang bergerak perlahan di sekitar pohon tempat ia bersembunyi. Hawa panas yang dikeluarkan Banaspati mulai menyusup ke dalam lubang, membuat Guntur merasa seolah-olah kulitnya akan terbakar. Ia menutup matanya, berharap makhluk itu akan segera pergi. Setelah beberapa saat, suara itu mulai mereda, dan cahaya merah perlahan menghilang. Namun, Guntur tahu bahwa itu belum berakhir. Banaspati tidak pergi jauh. Makhluk itu masih berkeliaran menunggu kesempatannya. Keesokan harinya, pada pagi hari, Guntur kembali ke desa dalam keadaan lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi ketakutan yang sangat mendalam. Dia menceritakan kepada tetua desa tentang apa yang dia alami. Mereka mendengarkan dengan hikmat, tanpa sedikit pun keraguan akan kebenaran ceritanya. Ki Suryo, salah satu tetua yang paling dihormati di desa itu, berbicara dengan suara berat. Banaspati adalah arwah yang marah Guntur. Mereka yang mati dalam api dengan penuh dendam dan sakit hati, tidak bisa beristirahat dengan tenang, semakin terjebak di antara dunia kita dan dunia mereka. Mereka mencari korban yang bisa mereka bakar dalam api dendam mereka. Guntur yang awalnya tidak percaya pada tahayul, kini tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki? Tanyanya lemah. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain memberikan persembahan kepada arwah itu untuk menenangkan dendamnya. Kita akan melakukan upacara pada malam ini. Malam itu, para penduduk desa berkumpul di tepi hutan, membawa berbagai macam persembahan. Guntur berdiri di samping Ki Suro, menatap ke dalam kegelapan yang terasa begitu asing dan mengancam. Upacara dimulai, dan mereka meletakkan persembahan itu di bawah pohon besar yang diyakini sebagai tempat tinggal Banaspati. Api unggun menyala di tengah lingkaran, tetapi rasanya tidak bisa mengusir hawa dingin yang mencekam. Setelah upacara selesai, desa kembali tenang. Namun, malam itu, saat Guntur berbaring di kamarnya, ia mendengar suara api yang berderak lagi. Dari luar jendelanya, sebuah cahaya merah menyala terlihat mengambang. Banaspati belum puas, dan kali ini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Cerita tentang hantu Banaspati terus hidup di desa itu. Sebuah peringatan bagi mereka yang berani menantang arwah penuh dendam. Malam-malam tetap sunyi, tetapi selalu ada yang berjaga di bawah bintang-bintang, mendengarkan suara api yang tak pernah padam. Banaspati akan selalu ada, menunggu dalam gelap hingga menemukan mangsanya yang berikutnya.